Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas skema penipuan modus baru ini ya, terbilang modus baru dengan kedok menonton iklan ya, menonton iklan dibayar dolar. Kita akan bahas bagaimana modusnya perusahaan memperoleh keuntungan dari membernya. Mungkin member aplikasi tersebut akan berargumen bahwa perusahaan tidak memperoleh keuntungan sepeser pun. Perusahaan tidak memungut biaya kepada membernya. Memang benar tidak memungut biaya. Tapi ingat istilah bahwa tidak ada makan siang gratis. Ketika kita memperoleh sesuatu yang gratis, kita akan membayar dalam bentuk yang lain. Oke, kita bahas saja. Ini pengiklan menyetorkan uang kepada pihak aplikator ya. Ini dia menyetorkan uang. Lalu aplikator membagikan keuntungannya kepada membernya. Ini misalnya member, ini member, ini member, ini uang member. Istilahnya profit sharing mungkin. Profit sharing. Nah, idealnya seperti ini yang awam oleh orang awam bayangkan, atau oleh member yang kurang pengetahuan mungkin membayangkannya profit sharing ya. Jadi pihak perusahaan memperoleh uang dari pengiklan kepada disetor kepada pihak aplikator, lalu pihak aplikator membagikan keuntungannya atau pendapatan yang diperoleh dari pengiklan itu kepada member-membernya. Mungkin konsep idealnya seperti ini. Ini sangat bagus ya, ini sangat bagus. Makanya skema seperti ini sangat didukung oleh pihak Satgas Waspada Investasi atau SWI. Pihak SWI menginginkan skemanya itu seperti ini ya. Pihak SWI itu menginginkan skemanya itu seperti ini. Jadi perusahaan yang membayar member ya. Perusahaan yang membayar member. Tapi ya, pada faktanya tidak seperti ini. Skema money game. Faktanya adalah skema money game. Bagaimana skemanya? Skemanya ini pihak aplikator dia akan mencetak PV. Tidak ada pengiklan ya. Di pengiklan aplikator. Faktanya tidak ada yang namanya pengiklan. Dalam skema bisnis ini tidak ada yang namanya pengiklan. Ini hanya kamuflase belaka. Faktanya KFC sudah membantah, Indofood sudah membantah, Honda sudah membantah, lalu Garnier ya, kalau nggak salah Garnier juga sudah membantah. Jadi semua perusahaan-perusahaan ini sudah membantah beriklan di aplikasi ini. Semuanya sudah membantah beriklan di aplikasi ini. Jadi ini hanya modus atau kamuflase, seolah-olah ada kegiatan bisnis. Padahal tidak ada sedikit pun kegiatan bisnis di sini. Yang ada hanyalah skema money game, perputaran uang antar member. Mau saya buktikan skemanya seperti apa? Gak mungkin perusahaan tidak mengambil keuntungan sepeser pun, itu tidak mungkin ya.
perusahaan itu butuh biaya operasional, butuh laba ya untuk dibagikan kepada pemegang saham. Aplikator mungkin butuh menggaji karyawan-karyawannya ya. Jadi gak mungkin dia tidak mengambil keuntungan. Mungkin tidak mengambil keuntungan dari biaya pendaftaran, tapi dia mengambil keuntungan dari skema lain. Jadi skemanya seperti ini. Ini pihak aplikator, dia akan mencetak VP ya. Ini VP ini dianggap berharga ya, dianggap berharga oleh komunitas ini ya. Komunitas skema money game ini, nilai VP ini dianggap berharga, disetarakan nilainya sama dengan $1 ya. Nilainya sama dengan $1 atau sekarang dirubah menjadi nilainya 14.000 awal. Akhir-akhir ini nilainya dirubah menjadi 14.000, bukan lagi $1. IDR ya, IDR 14.000. Ini dianggap berharga VP ini. Dianggap sebagai profit sharing dari perusahaan kepada membernya. Padahal nilai VP ini tidak ada nilai apapun, tidak bernilai apapun, tidak berfungsi, tidak memiliki fungsi apapun, tidak mewakili aset real ya. Di VP ini tidak memiliki underlying aset ya, tidak memiliki underlying aset, tidak mewakili emas, tidak mewakili rupiah. Ini hanya angka digital yang sebenarnya tidak memiliki nilai apapun. Tapi karena dalam skema money game dia harus memiliki kedok atau kamuflase. Oleh karena itu dibuatlah VP ini seolah-olah tidak terjadi perputaran uang antar member ya. Jadi VP ini akan dicetak. Jadi perusahaan memiliki kewenangan untuk mencetak. Mungkin member akan berkilah, perusahaan tidak bisa mencetak VP, member lah yang mencetak VP. Oke. Member memang mendapatkan VP dari setiap misinya, tapi tetap saja yang mencetak, yang berwenang, yang memiliki kewenangan atau berhak untuk mencetak VP itu perusahaan. Atau perusahaan ingin memasukkan VP kepada akun-akun tertentu itu sangat dimungkinkan. Nah, disebarlah VP ini kepada para PLC. PLC 01, PLC 02. Dan seterusnya ya. Jadi VP ini disebar ke akun-akun PLC ya, akun-akun PLC, untuk kemudian ini kan memiliki tim, nah nanti timnya ini akan membeli VP ke sini ya, karena ingin fast track ya, dia ingin memperoleh penghasilan yang lebih. Karena kalau mengandalkan misi gratisan itu sangat sulit ya, untuk memperoleh keuntungan. Mungkin harus bersabar menunggu 2 tahun atau 3 tahun baru kerasa keuntungannya. Oleh karena itu member dituntut oleh leader-leader itu untuk fast track. Mungkin tidak memaksa ya, memang tidak ada paksaan untuk fast track, tetapi iming-iming itulah ya yang menghasut member-member untuk cepat kaya secara instan. Hanya dengan menonton iklan member bisa kaya, memperoleh penghasilan jutaan bahkan puluhan juta ya per bulan. Nah, timnya ini akan membeli VP untuk fast track. Dia akan menyetorkan uang, lalu dari sini akan memperoleh poin. Ya, jadi begitu skemanya. Skema di awal-awal memang begitu ya. Nah, nanti para PLC ini
akan membagi keuntungannya di antara lingkaran setan ini. Ya. Keuntungan dari uang asli yang diperoleh dari member akan berputar di lingkaran setan ini. Nah, jadi ini bandar-bandarnya, ini bandar ini. Jadi mereka ini terafiliasi ya. Mereka ini terafiliasi untuk mengeruk keuntungan dari member yang membeli poin. Nah, lalu di sini timnya juga menyetor ke sini uang tunai, uang asli, lalu ditukar dengan poin. Beginilah skemanya ya, skema yang sesungguhnya. Nanti uang asli ini dari perputaran ini akan mengalir ke pihak aplikator. Ya, uang asli. Nah, jadi skemanya seperti itu. Jadi para PLC ini adalah dalang dari aplikasi ini. Seperti kita ketahui, kalau ada apa-apa pasti yang munculnya itu saudara WK. Kalau terjadi permasalahan atau pengumuman program baru, pengumuman fitur-fitur baru, pasti yang muncul itu pihak atau saudara WK. Kenapa tidak pihak manajemen yang muncul paling awal, atau Jack Goy sebagai CEO yang muncul, yang mengadakan konferensi pers? Patut diduga Jack Goy itu hanya sebagai wayang ya, sebagai wayang untuk dijadikan tameng. Jadi seolah-olah para PAC ini tidak berdosa, seolah-olah tidak mendapatkan keuntungan apapun, mereka hanya member biasa. Pada akhir-akhir saudara WK mengaku sebagai member biasa, padahal mereka lah yang mengatur dan menguasai peredaran dari poin ini. Saudari YA ya, seperti kita ketahui First Diamond, saudari YA ini mencapai peringkat diamond dengan waktu yang sangat singkat. Ini sangat tidak masuk akal, karena untuk memperoleh VP yang besar itu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan proses yang cukup panjang. Tapi dia hanya beberapa bulan, mungkin ya beberapa bulan saja bisa memperoleh First Diamond. Patut diduga dia juga adalah bagian dari bandar ini. Ini skema murni, skema money game. Jadi kalau kita gambarkan secara lebih jelas, oke, mungkin ada bantahan. Kalau misalnya perusahaan bisa seenaknya mencetak VP, kenapa VP itu masih tetap langka? Sampai sebelum scam itu nilai VP itu langka di EC itu ya, di EC atau exchange counter itu VP itu langka. Para bandar ini bukan orang bodoh ya. Bandar-bandar ini bukan orang bodoh. Mereka ngerti tentang hukum supply and demand. Jadi mereka akan menjaga peredaran VP ini agar tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena jika terlalu banyak nilainya akan turun. Otomatis VP akan murah karena mudah untuk didapatkan. Kalau perusahaan seenak-enaknya mencetak VP, nilai VP mungkin tidak akan 14.000 lagi. Akan anjlok ya. Mungkin jadi 10.000 atau bahkan mungkin bisa jadi 1.000. Atau bahkan 0 nilainya. Kalau sampai perusahaan mencetak terlalu banyak. Oleh karena itu perusahaan akan tetap menjaga peredarannya, menjaga kelangkaan dari VP ini. Ini mirip monkey business ya. Mungkin kalian bisa mempelajari monkey business di video lain ya, di channel lain. Ini mirip monkey business. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak bernilai dibuat seolah-olah sangat berharga. Oleh siapa? Oleh bandar ini. Ya
Ya, saya sering mendengar bantahan-bantahan dari member, VIP itu sangat langka, antriannya sangat panjang, sulit untuk mendapatkan VIP itu. Ayo siapa yang punya VIP jual ke saya. Ya, itulah yang membuat nilainya $1. Kelangkaan itulah yang membuat nilainya itu mahal. Ketika skema bisnis ini sudah terbongkar, dan akhirnya terbongkar oleh SWI membongkar skema bisnis ini, akhirnya nilai VIP ini tidak bernilai sama sekali. Tidak ada nilainya, mau dikemanakan. Itulah monkey business, ya. Ketika kedoknya sudah terbongkar, komoditi yang dibuat monkey business ini tidak memiliki nilai, ya. Nilainya tidak ada. Makanya SWI merekomendasikan agar pihak aplikator atau pihak perusahaan yang membayar membernya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, SWI itu inginnya seperti ini. Ini pengiklan, kemudian pengiklan menyetorkan uang. Nah, ini kepada pihak aplikator. Lalu pihak aplikator itu mencetak poin kepada member. Poin. Ini member ya. Nah, nanti member mengerjakan misi mendapatkan poin. Untuk mendapatkan poin inilah yang harus dibeli oleh perusahaan. Member memperoleh poin. Nanti setelah poin terkumpul oleh member, SWI menginginkan poin yang ada di member ini dibeli oleh aplikator. Member menukarkan poin, lalu aplikator memberikan uang tunai, uang atau cash. Inilah skema bisnis yang diinginkan oleh SWI. Kalau kalian yang belum tahu SWI itu Satgas Waspada Investasi. Mereka adalah gabungan dari 13 kementerian dan lembaga. Ya, member-member dari SWI ini saya lupa ya, saya nggak hafal. Tapi bisa kalian searching aja ya, member dari SWI. Jadi mereka itu orang-orang pintar, orang-orang berpengalaman dan ahli di bidangnya, di bidang pengumpulan dana masyarakat. Jadi gak mungkin SWI itu nggak paham skema bisnis seperti ini. Pihak SWI itu lebih cerdas daripada Anda gitu ya, daripada member-member yang dibodohi ini. Makanya pemerintah itu ingin melindungi siapa? Melindungi kepentingan member. Pemerintah itu ingin agar ada jaminan bahwa pihak aplikator atau perusahaan membeli poin. Ya. Poin wajib dibeli oleh perusahaan. Kan poin ini reward ya. Poin ini reward atas misi yang dikerjakan oleh member. Oleh karena itu reward itu harus ditebus ya. Reward itu harus ditebus. Misalnya kalian mengumpulkan poin belanja di Alfamart ya, Alfamart. Jadi tiap belanja memperoleh poin, Nah, menukarkan poin itu, apakah poin itu dijual kepada orang yang mau belanja? Tidak ya. Poin itu kalian tukarkan kepada pihak Alfamart atau pihak yang sudah bekerja sama dengan Alfamart untuk memperoleh diskon, voucher belanja, atau memperoleh cashback. Jadi poin itu seharusnya ditebus atau diganti oleh pihak yang mengedarkannya. Begitulah prinsip dari reward. Reward itu kan imbalan atas prestasi. Begitu ya harusnya. Tapi pihak aplikator ini kelabakan, gak bakal mampu membeli poin. Kenapa? Karena selama ini hanya kedok. Ya, sudah terbongkar selama ini skema periklanan ini hanya kedok. Jadi bisnis iklan hanya kedok. Jadi pihak aplikator ini
pihak aplikator ini nggak bakal mampu membeli poin karena sumber pendapatan mereka bukan dari sini. Sumber pendapatan mereka bukan dari pengiklan, tapi dari penebusan poin oleh member. Dia mencetak poin kepada akun-akun leader, kemudian nanti setor leader-leader tersebut kepada pihak manajemen dan perusahaan. Disitulah sumber pendapatan perusahaan, bukan dari pengiklan. Makanya kita lihat iklan-iklan yang begitu wah gitu ya. Untuk aplikasi yang tergolong baru 1 tahunan ya, tapi pengiklan-pengiklannya itu sudah mewah ya. Perusahaan-perusahaan mobil, perusahaan motor, elektronik. Mungkin kalian heran ya, mungkin kok perusahaan yang baru berdiri sudah dipercaya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan raksasa dunia ya. Ternyata setelah usut ternyata ini hanya kedok ya. Skema bisnis periklanan ini hanya kedok apa? Kedok money game ya. Mungkin sudah ada gambaran ya sampai sini. Mungkin saya akan gambarkan secara lebih detail lingkaran setannya itu aplikator, ini member ya, ini PLC, leader besar ya, ini member. Jadi ini skemanya. Ini ke sini poin, dia akan mengedarkan salah. Nah, leader ini akan membeli dengan uang, ke sini, membeli poin. Ini ke sini poin, kemudian diedarkan kepada member. Member menyetor uang ya, seperti ini. Pihak aplikator memberi apa ke sini? Nothing. Dia tidak terlibat langsung ya. Aplikator tidak terlibat langsung dalam skema bisnis. Dia bermain di belakang layar ya. Jadi pihak aplikator tidak memberikan pendapatan apapun, penghasilan apapun kepada member. Nah, jadi begini perputaran setannya. Jadi ini uang di sini, uang. Nah, jadi skemanya itu seperti ini ya. Aplikator mencetak VIP yang besar ya. Memang member biasa juga bisa langsung mendapatkan VIP, tapi nilainya itu hanya 0,3 ya kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salahnya 0,3. Tiap selesai menjalankan misi itu. Untuk memperoleh penghasilan yang besar, mereka harus fast track ya, fast track. Inilah skema fast track, skema money game. Jadi aplikator mencetak VIP yang banyak pada akun-akun PLC, lalu oleh PLC VIP itu dijual ke leader menyetor uang. Nah, leader menjual VIP ini kepada member menyetorkan uang. Nanti uang dari aliran dari member ini ke atas balik ke sini. Jadi yang menang banyak itu ini memperoleh aliran dana dari sini. Sumber dananya itu dari sini. Sumber dana. Jadi kalau dikatakan membantu perekonomian masyarakat itu bohong ya. Hoax ya. Saya sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Saya kena PHK
karena efek pandemi. Gara-gara pemerintah menutup aplikasi ini, saya jadi tidak bisa memperoleh penghasilan. Justru pemerintah ingin melindungi member, ya. Pemerintah ingin melindungi member. Oleh karena itu pemerintah ingin skemanya dirubah. Jangan skema money game seperti ini. Mungkin ada di sebuah berita online ya, kalau nggak salah di Liputan 6, Pak Tongam berkata bahwa skema ini bukan Ponzi ya, bukan Ponzi. Mungkin itu benar ya, benar, bisa dikatakan benar pernyataan itu, karena ini bukan Ponzi, tapi ini money game, perputaran uang antar member. Oleh karena itu SWI melarangnya. Jadi kalau sistem Ponzi itu, pendapatan member itu diperoleh dari member baru. Jadi member baru menyetor uang, disetor ke member lama, lalu member lama get member lagi, menyetor uang, disetor lagi ke member lama, gitu terus perputaran Ponzi itu. Bisa aja uang kita sendiri yang dibayarkan kepada kita oleh pihak perusahaan, bisa juga uang member yang baru. Itulah skema Ponzi. Tapi di sini tidak mengenal member baru atau member lama. Intinya di sini perputaran uang antar member. Member baru atau member lama, di sini perputaran uang antar member. Logikanya gini, kalau memang VP ini untuk pasang iklan, harusnya yang membeli VP itu rekening PT. Rekening perusahaan. Harusnya, kalau memang VP ini untuk memasang iklan. Perusahaan-perusahaan bonafide ya, kayak Honda, Yamaha, kemudian Garnier, kemudian Indofood, kemudian KFC, mereka akan mengeluarkan cost atau expense, beban iklan, beban lain-lain, itu pasti dikeluarkannya dari rekening perusahaan. Gak mungkin dari rekening owner ya, karena prinsip entitas itu kekayaan owner dan kekayaan perusahaan itu, kekayaan entity itu terpisah. Oleh karena itu segala pengeluaran pasti dari rekening perusahaan. Sampai sekarang saya pribadi ya, nggak tahu kalau yang sudah terlibat terjun langsung. Kalau saya pribadi lihat di sosmed atau di Facebook, belum pernah melihat postingan struk transfer itu dari rekening perusahaan, dari rekening PT. Rata-rata itu rekening pribadi dan dia perorangan ya. Jadi member to member, uangnya itu murni member to member. Jadi 100% money game, 100% money game. Nah, gini jadi logikanya ya. Kalau misalnya benar VP ini untuk pasang iklan, dan memang benar banyak yang pasang iklan di aplikasi ini, seharusnya pihak PT, FPT ini, FVT, seharusnya sudah digugat ya. Seharusnya sudah digugat oleh pengiklan. Pengiklan pasti menggugat. Kenapa? Karena mereka rugi. Mereka sudah setor uang untuk pasang iklan, tapi aplikasinya malah ditutup sama pemerintah. Mereka pasti menggugat pihak PT FVT ini. Tapi faktanya tidak ada satupun perusahaan yang protes, tidak ada satupun owner perusahaan yang marah, tidak ada satupun gugatan dari pihak pengiklan kepada aplikasi ini, kepada aplikasi yang dinaungi PT ini. Tidak ada. Semoga Tuhan saya. Kalau ada silakan komen di kolom komentar link beritanya ya. Ini suatu kejanggalan. Seharusnya kalau memang benar iklan-iklan itu benar fakta dan iklan beneran, harusnya pihak-pihak pengiklan ini sudah menggugat atau minimal melayangkan somasi, melayangkan protes, atau meminta kejelasan kepada pemerintah, kepada pihak SWI. Sampai saat ini belum ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa bisnis periklanan hanya kedok. Yang utamanya itu adalah money game.
Jadi salah satu syarat dari SWI itu perusahaan yang harus membeli VIP. Jadi dilarang jual beli antar member. Jadi jual beli itu hanya member to company. Jadi dilarang member to member, tapi member to company. Alih-alih membeli VIP untuk memenuhi persyaratan, si bandar ini malah membuat mainan baru dari money game. Dari money game bertransformasi menjadi MLM.